Oke, buat teman-teman yang lagi nyari mobil keluarga, di depan gua nih sudah ada mobil keluarga cuman 15 jutaan nih. Ini salah satu mobil favorit gua juga. Selanjut berikutnya ada mobil 17 jutaan di depan kita nih. Cuman nanti dalamannya udah keren nih, udah semi camper van nih. Kita langsung cek dulu aja di bagian interior nih guys. Sudah semi camper van begini, sudah dialasin. Guys, di depan kita nih ada mobil baru ya, 2021. Kondisi sih masih serba B nih katanya, eksterior B, interior B, mesinnya terkategori B. Ya, jadi biasakan kita tutup rapat lagi, terus kita taruh lagi rapi dan kita kembalikan ke asalnya. Jadi buat teman-teman yang lagi ngecek mobil open house seperti ini juga jangan sembarangan ya buang sampah dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang JBA nih, balai lelang terbesar yang ada di Indonesia nih. Salah satunya nih ada di sini nih guys, di daerah Meruya. Dan kita akan coba mereview unit-unit apa aja yang akan dilelang di JBA pada event lelang berikutnya nih guys. Ada ratusan unit ya yang akan dilelang di Balai Lelang JBA ini. Teman-teman ikutin aja terus video ini. Jangan lupa nih buat teman-teman yang tertarik untuk mengikuti lelang di Balai Lelang JBA, langsung aja cek di deskripsi, informasinya lengkap ya. Ada websitenya di jba.co.id. Kalau memang teman-teman tertarik untuk mengikuti lelangnya dan belum tahu caranya, gue tinggalkan link video tentang tata cara lelang ala Dozo21 ada di deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja secara singkatnya di video Dozo21. Oke guys, jadi ada unit-unit apa aja untuk event lelang pada berikutnya di JBA ini. Teman-teman ikutin terus aja video gue sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga informatif buat teman-teman semua. Oke, buat teman-teman yang lagi nyari mobil keluarga, di depan gua nih sudah ada mobil keluarga cuman 15 jutaan nih. Ini salah satu mobil favorit gue juga. Langsung kita cek aja guys. Di depan kita nih ada Honda Stream tahun 2004 automatic transmission, masuknya nih ke 1500 cc ya. Odometer di 175 ribuan, BPKB-nya ready dan pajaknya mati sayang nih di bulan 6 2018. Jadi salah satu PR nih guys. Exterior C, interior C, mesinnya terkategori di D nih. Sayang nih mesinnya agak kurang. Di open tapi cuma 15 juta rupiah. Nah ini kita cek nih apa yang membuat mesinnya D. Nah untuk di bagian mesinnya nih indikator cek engine-nya nih nyala guys. Central lock-nya nggak aktif atau nggak ada. Oli rembes, kondisi transmisi cukup. Bukan pintu remote-nya nih nggak ada. Dan jumlah remote-nya nggak ada sama sekali. Jadi untuk remote nggak ada sama sekali guys, jadi masuknya terkondisinya kurang. Oke, kalau kita lihat dari segi eksteriornya, headlamp sudah agak sedikit mengusam tapi fog lamp masih oke ya. Velg ini masih bawaan dari Streamnya, cuman dopnya diganti dengan emboss yang lebih gede lagi. Lalu di bagian bannya kondisi kurang lebih masih 50-60%. Agak cukup presisi sih di bagian nut-nutnya, cuman di bagian bumper depannya kurang ya. Kita cek langsung ke belakang, quarter masih oke semuanya, dan ini butuh cuci poles lagi biar oke nih guys kalau menurut gua. Nah ini di bagian belakangnya polosan, sudah nggak ada emblemnya. Kaca belakangnya sudah defogger pastinya ya. Spoiler sama wiper masih ada. Belum ada sensor parkir, tapi di bagian muffler sudah gantian nih guys. Nah ini adalah sisi bagian sebelah kiri dari belakang. Masih terbilang cukup presisi dan masih oke nih kalau menurut gua. Dan di bagian stop lampnya juga masih oke nih guys. Kita langsung cek coba di bagian interiornya. Oke guys, di bagian interiornya untuk di bagian armrestnya sudah sangat kusam ya keseluruhan ya untuk di bagian pintunya. Lalu di bagian joknya ini trimnya bludru seperti ini. Hanya butuh disalon lagi nih dan masih cukup lengkap ya. Ada 7-seater nih. Ini mobil keluarga masih oke, cuman nggak ada double blowernya. Jadi semua AC terdistribusi langsung dari depan semua guys, sama kayak Honda Freed tahun 2011 ke bawah. Nah ini adalah layout dashboardnya. Layout dashboardnya ini mirip dengan tekstur kulit ya, walaupun masih hard plastik. Sudah head unit double din monitor. Sayang di bagian setirnya ini sudah kelupas seperti ini, harus di retrim lagi. Tapi untuk di bagian tengah nggak ada kompartemen, sisanya ini masih terbilang cukup oke lah kalau menurut gue ya. Jadi kalau teman-teman tertarik nih cuma 15 juta nih, masih kondisi oke. Coba yuk 15 juta kita cek kayak gimana nih kondisi mesinnya. Oke, masih agak ngangkat. Cek engine-nya sih nyala memang, tapi ini masih oke. Kita langsung cek nih untuk di bagian matic-nya. Kalau untuk transmisinya masuk ke kategori cukup,
Ini AC juga masih dingin, jadi masih terkondisi oke lah. Cuman di sini mesin sih masih terbilang cukup halus, hanya ada check engine yang nyala di sini. Jadi teman-teman mesti cek untuk bagian sensornya, atau beberapa mungkin masih belum tune up. Sayang sih di bagian interiornya sudah banyak yang kusam aja. 15 juta loh guys. Ini sayang kunci udah ngelos nih. Jadi ignitionnya nih harus diganti sih sebenarnya. Jadi mau gimana pun ini sudah ngelos semua. Jangan pakai kunci apapun bisa aja. Oh cuman nggak ding, ini sudah immobilizer. Oke guys, ini salah satu mobil favorit gue dan ini di open cuman 15 juta rupiah. Siapa yang nggak tertarik nih? Mobil keluarga, bisa juga buat harian nih, masih oke banget nih. Oke, di depan gue ini ada Honda Stream tahun 2004 dengan automatic transmission. Odometer di 179 ribuan, BPKB-nya ready dengan pajak sayang mati di bulan 6 2018 kemarin nih guys. Eksteriornya C, interior C, mesinnya terkategori dikurang. Dan ini di open cuman 15 juta rupiah buat teman-teman yang tertarik. Buruan langsung cek di jba.co.id. Oke guys, lanjut berikutnya ada mobil 17 jutaan. Di depan kita nih ada Daihatsu Terios TX guys tahun 2011, automatic transmission warna putih dengan odometer di 96 ribuan. BPKB ready, pajaknya mati di bulan 11 2021 nanti. Eksteriornya B, interior C, mesinnya terkategori di C. Di open cuma 17 juta rupiah. Kita langsung cek keadaan screening. Ini masih cukup mulus sih guys. Habis di repaint kayaknya. Headlamp, fog lamp masih oke, grill dan underguard juga masih oke. Velg juga masih bawaan OEM dari Daihatsu dengan kondisi ban masih 70% nih. Masih cukup presisi di bagian sisi-sisi nutnya. Lalu dan catnya ini masih cukup mulus sih kalau gue bilang. Tinggal pakai aja nih guys. Karena ada beberapa cat yang sudah agak rusak ya, tapi masih minor nih kalau menurut gue. Bagian belakang ada 2 titik sensor parkir. Ban serep juga ada. Stop lamp masih oke. Spoiler belum ada ya. Di sini wiper masih oke nih guys. Lalu di bagian sisi sebelah kanannya dari belakang ada beberapa baretan kasar dan juga di bagian bumper belakang. Sisanya sih masih oke nih guys kalau menurut gue. Coba kita cek di bagian interiornya. Oke, di bagian interiornya sudah ada beberapa yang di retrim, termasuk di bagian door trim. Terus di bagian joknya juga sudah warna seperti ini, hitam beige, dan ini sarung ya yang masih rapi sih kalau menurut gua. Joknya masih cukup lengkap, double blower, plafonnya sih agak sedikit kusam. Ini adalah layout dashboardnya masih bawaan pabrikannya, dengan di bagian konsol tengahnya ini masih oke banget nih guys. Mesin masih nyala dan masih cukup oke, dengan kuncinya masih seperti ini ya. Cuman kuncinya ada 2 nih guys. Nah, ini adalah bagian cluster meternya, masih on semua. Oke, mesin sudah kita nyalakan, nggak ada indikator yang nyala, dan ini masih cukup normal, masih oke. Oke, kompresor jalan, AC masih dingin, dan ini kondisi masih oke. Sudah ada switch di bagian setirnya, jadi sini sudah cukup lengkap ya fiturnya di tahun 2011 ini. Ini adalah tipe yang tertinggi. Sudah ada kompartemen di bagian atas untuk kacamata dan juga lampunya. Oke, ini di bagian interior masih oke banget guys. AC masih dingin, mesin masih jos nih. Oke guys, di depan kita nih ada Daihatsu Terios TX tahun 2011, automatic transmission warna putih, masih oke banget ya. Odometer di 96 ribuan masih nih guys, dengan pajak mati di bulan 11 2021 nanti. BPKB-nya ready, eksterior B, interior C, mesinnya terkategori di C. Dan ini di open cuma 17 juta rupiah. Teman-teman yang tertarik nih dengan mobil keluarga masih mulus, tipe tertinggi. Dan ini ada di depan kita Daihatsu Terios TX 2011, automatic transmission cuma 17 juta rupiah. Oke guys, di depan kita nih ada Hyundai H1 tahun 2013 automatic transmission. Ini masuknya ke 2500 cc ya. Odometernya udah di 65 ribuan. BPKB ready, dan di sini pajak mati di bulan 7 2022 nanti. Eksteriornya C, interior C, mesinnya terkategori B, masih oke banget nih guys. Dan ini di open di 27 juta rupiah doang. Cuman nanti dalamannya udah keren nih, udah semi camper van. Kita lihat dulu di bagian eksteriornya. Headlamp masih oke, termasuk di bagian fog lampnya. Plat nomornya BM ya. Ini juga masih lumayan panjang, masih 2 tahun lagi untuk plat nomornya. Grill sudah chrome seperti ini dan masih oke. Agak sedikit renggang, wajar di bagian bumper dan juga fendernya. Lalu untuk sisanya masih terkategori cukup presisi dan masih cukup mulus sih kalau menurut gua. Kaca film juga oke. Nah, ini bagian sisi sebelah kanan dari depannya masih cukup terlihat presisi ya. Velg masih OEM nih dari bawaan H1-nya, lalu di bagian bannya kondisi kurang lebih sekitar 50-60%. Nah ini, kita langsung cek dulu aja di bagian interior nih guys. Sudah semi camper van begini, sudah dialasin dengan alas wood seperti ini ya. Untuk di bagian belakang sudah dilepas semua, ini bisa diganti dengan alas tidur. Dan juga sudah ada kompartemen nih guys, tapi masih ala kadarnya ya kompartemennya. Kayaknya masih belum jadi sih. Nah ini ada laci penyimpanan dan sebagainya, tapi ini masih belum jadi keseluruhan. Plafon sih agak sedikit kotor, jadi harus disalon lagi sih kalau menurut gua. Cuman nih untuk bagian orienya udah nggak ada ya, sudah dibikin camper seperti ini.
Lalu kalau kita cek di bagian interiornya, ini masih kondisi oke. Dan ini untuk mesinnya, ini mesin solar atau diesel ya. Untuk jok bagian depannya masih oke, automatic transmission, udah head unit double din monitor seperti ini. Nah, ini adalah cluster meternya. Lalu untuk di bagian sisanya sih masih oke sih, sudah ada rear entertain juga ya. Ini kalau kita lihat di bagian belakang dari depan seperti ini nih guys. Oke, lanjut di bagian belakang nih kondisinya kalau kita buka sudah ada alas seperti ini, juga ada kompartemennya ini guys, dan ada laci penyimpanan. Ini ala kadarnya sih sebenarnya, masih nggak terlalu maksimal sebenarnya. Lalu di bagian bawahnya ini ada laci, nah, ini mungkin untuk storage ya dan sebagainya. Jadi ini untuk traveling nih oke banget nih guys. Masih terkategori cukup baik sih kalau nih mobil, mesinnya masih oke banget. Interiornya sih sudah nggak ada orinya ya untuk di bagian tengah ke belakang, tapi sudah dibikin camper seperti ini nih guys. Ya keren sih, ala-ala camper van seperti ini. Mesinnya juga diesel, harganya cuma 20 juta open bid-nya. Teman-teman berkesempatan mendapatkan mobil seperti ini nih untuk keluarga, keren banget ya guys. Oke, buat teman-teman nih guys yang nyari camper van sudah semi jadi, ini di depan kita ada H1 atau Hyundai H1 tahun 2013 nih guys. Automatic transmission, mesin diesel ya. CC-nya di 2500 dengan odometer di 65 ribuan. Pajak mati di bulan 7 2022 nanti, jadi masih cukup panjang. Exterior C, interior C mesinnya terkategori di B, dan ini di open cuma 27 juta rupiah doang. Jadi buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di jba.co.id nih guys. Oke guys, di depan kita juga sudah ada Alphard dengan harga 40 jutaan. Kita cek aja di sini, ini adalah Toyota Alphard 2004 ya dengan 3000 cc automatic transmission. Jatuhnya nih warna hijau muda metalik. Ini tahun 2004 dengan odometernya di 143 ribuan. BPKB ready dengan pajak mati di bulan 4 2021 kemarin. 3000 cc, pajaknya lumayan ya per tahunnya sebenarnya. Eksteriornya B, interior C mesinnya terkategori di C, dan ini di open cuma 47.500.000. Kalau dilihat di bagian eksterior sih masih terbilang cukup mulus ya guys. Grillnya masih oke, headlamp, fog lamp masih terbilang cukup. Untuk bagian velgnya nih sudah tutup dopnya diganti dengan tutup dop Honda ya. Tapi kalau kondisi ban kurang lebih keseluruhannya sekitar 50%-an. Masih terbilang cukup presisi untuk di bagian nut-nutnya nih guys. Catnya pun juga kayaknya sudah full repaint, tapi masih cukup mulus nih, kayaknya habis dipoles. Nah, ini adalah kondisi bagian belakang. Ini adalah Alphard 3000 cc V6 ya atau V6 dengan stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir di belakangnya. Muffler sudah gantian, dan ini di bagian kaca belakang termasuk spoiler wipernya ini masih oke. Ini bagian sisi sebelah kanannya juga masih cukup presisi dan masih cukup shiny sih guys. Cuman kita coba cek yuk di bagian interiornya. Oke guys, tadi sudah gue coba nyalakan, interior masih oke. Kuncinya sih masih seperti biasa ya, apa adanya, belum keyless. Ini adalah fitur-fiturnya, sudah power sliding door. Lalu untuk di bagian tengahnya, konsolnya dan sebagainya sudah wood panel. Ini adalah bagian kompartemennya dengan ada beberapa fitur juga untuk penutup dan pembuka tirai ini guys, karena sudah ada tirainya. Lalu sudah double sunroof ya. Untuk di bagian interior sih kalau gue bilang terkategori cukup dan masih terbilang oke dan masih wangi nih guys. Masih oke sih kalau menurut gue, terkategori cukup baik. Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Alphard V6 atau 3000 cc tahun 2004 automatic transmission. Odometer sudah di 143 ribuan, BPKB-nya ready, dan ini pajak mati di bulan 4 2021 nih guys. Eksteriornya B, interior C mesinnya terkategori di C, dan ini di open di 47.500.000. Buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di jba.co.id nih guys. Oke guys, di depan kita sayang masih belum ada harganya, cuman katanya sih kurang lebih di sekitar 200 jutaan nih di open. Mini Cooper tahun 2020-an nih. Nah, ini kalau kita screening aja dulu nih, kita cek-cek aja untuk Mini Cooper warnanya kuning atau orange metallic seperti ini dengan headlamp dan fog lampnya masih cukup baik banget. Semuanya masih bawaan pabrikan, masih orisinil, sudah dual tone, di bagian atasnya warna putih ya. Fender masih cukup presisi, lalu di bagian ke quarter belakang masih cukup oke nih, 2 pintu ya. Dan ini masih cukup mulus, butuh dicuci poles lagi sih kalau menurut gua. Nah, ini adalah di bagian belakangnya dari Cooper ya, stop lamp masih cukup oke. Lalu di bagian belakang ada 2 titik sensor parkir pabrikan seperti ini, ada beberapa baret kasar nih, kayaknya bekas nabrak belakang nih untuk kiri kanan nih. Ya, ini minor sih, jadi butuh di repair dan di repaint lagi. Nah, ini juga sudah ada corner side parkirnya ya untuk kiri kanan, jadi di belakang ada total 4 titik sensor parkir. Di bagian sebelah kanan ini masih cukup oke. Kita coba cek di bagian interiornya. Oh iya, sekali lagi ini frameless ya guys, jadi kalau kita buka dia akan turun. Ya, ini adalah di bagian interiornya. Cluster meternya yang unik banget nih, gue suka banget. Sudah ada MID, dan ini juga sudah ada RPM termasuk speedometer.
Ini adalah konsol tengahnya, kompartemennya kecil banget ya, tapi udah ada armrestnya juga. Sisanya sih masih oke banget, masih bawaan pabrikan. Kondisi bagian joknya sporty banget, warna hitam dan juga campuran dengan motif kotak-kotak ya. Ini adalah di bagian atasnya dan kondisinya masih oke banget sih guys kalau menurut gua. Jadi di bagian interiornya masih cukup oke nih. Oke guys, di depan kita nih ada Mini Cooper automatic transmission. Sayang nih belum ada harganya, cuman perkiraannya di antara 150 sampai 200 jutaan menurut field officer dari Balai Lelang JBA nih guys. Kondisi sih masih serba B nih katanya, eksterior B, interior B, mesinnya terkategori B. Harganya aja yang belum ada. Untuk nota pajak dan juga sebagainya ini masih dalam proses verifikasi. Teman-teman yang tertarik dengan Cooper seperti ini nih langsung aja cek di jba.co.id guys. Hey guys, di depan kita nih ada mobil baru ya 2021. Kita langsung cek aja. Di depan kita ada Daihatsu Ayla tipe D manual transmission tahun 2021. Warna hitam seperti ini, odometer sudah di 13 ribuan. Pajaknya mati pastinya di bulan 5 2022. BPKB-nya 21 hari kerja. Masih cukup istimewa, eksterior B, interior B, mesin B, dan ini di open di 65 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja. Di bagian eksterior udah pasti ori semua ya. Maksudnya belum ada cat atau spet segala macem. Untuk di bagian headlamp masih cukup baik, fog lampnya belum ada karena ini tipe terendahnya, dengan bagian grillnya juga warna doff seperti ini dan juga ada yang sewarna dengan warna bodinya. Di bagian velgnya masih velg kaleng dengan ada tutup doff dari bawaan pabrikan ya. Kondisi ban pastinya masih 80%. Sisanya masih cukup presisi, hanya banyak debu aja nih guys, jadi butuh dicuci lagi dan dipoles lagi. Sampai ke bagian atasnya jadi pernah kena panas dan hujan, dan bagian quarternya juga masih cukup mulus. Oke, kalau kita lihat di bagian belakangnya untuk Ayla D ini masih polosan ya, belum ada spoiler, belum ada wiper, lalu belum ada sensor parkir. Stop lamp masih oke dan masih cukup mulus nih guys. Nah, kalau kita cek di bagian sisi sebelah kiri juga masih presisi, nut-nutnya masih oke dan masih terbilang cukup istimewa. Coba kita cek di interiornya kayak apa. Oke, ini mobil masih karet-karetnya aja masih oke banget, masih kayaknya kedap juga. Armrestnya juga sewarna dengan warna bodi. Jadi untuk tahun 2021 ini hampir tidak terlihat kusam karena warnanya sudah warna gelap. Joknya durable seperti ini masih oke banget, termasuk di bagian belakang dengan kondisi yang tipe D seperti ini, cuman seluruh kacanya sudah power window ya. Lalu coba kita cek di bagian layout dashboardnya. Nah, ini adalah layout dashboardnya, kondisi masih oke. Ini adalah laci penyimpanan. Lalu kita cek nih, masih lengkap ya, manual booknya, terus juga service record udah pasti ada lah di sini. Masih cukup lengkap. Sayang nih yang ceknya nggak balikin lagi plastiknya, harusnya ini masih diplastikin nih. Ya, jadi biasakan kita tutup rapat lagi, terus kita taruh lagi rapi dan kita kembalikan ke asalnya. Jadi buat teman-teman yang lagi ngecek mobil open house seperti ini juga jangan sembarangan ya, buang sampah dan sebagainya. Nah, ini salah satu kewajiban kita lah sebagai pengecek mobil. Jadi kita cek apa adanya dan kita juga jaga mobil tersebut biar seperti awalnya masih rapi ya masih rapi. Oke, ini adalah bentukan cluster meternya, simple aja ya. MID-nya coba kita cek nih, di bagian odometernya sudah 13.000, sudah terlihat dan masih bersih banget guys. Ini adalah head unitnya single din seperti ini dan ini bawaan pabrikan. Masih cukup oke sih di bagian interior. Nah, di bagian sun visor-nya pun juga masih ada plastiknya guys. Ini jadi masih cukup baik banget di bagian interior. Oke, ini buat teman-teman nih yang tertarik dengan mobil yang terlihat baru dengan harganya cukup murah. Di depan kita nih ada Daihatsu Ayla tipe D tahun 2020 manual transmission, masuknya ke 1000 cc. Pajak mati di bulan 5 2022 nanti, BPKB-nya 21 hari kerja. Eksterior B, interior B, mesinnya terkategori di B, dan ini di open cuma 65 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jba.co.id. Oke guys, jadi sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang JBA pada siang hari ini. Semoga informasi yang bisa gue berikan ini bisa menjadi informasi yang valid dan juga informatif nih buat teman-teman semua. Banyak banget ya unit-unit di Balai Lelang JBA. Jadi ini adalah di JBA Meruya. Untuk update-nya teman-teman langsung follow aja Instagramnya Dozo21, serta jangan lupa subscribe channel ini biar selalu mendapatkan informasi update terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.